Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite season kedua. Dan mungkin ada beberapa hal yang kelewat kemarin di episode ke-10 atau mungkin hal yang masih mengganjal lah itu kan bagi kita para anime watcher gitu kan. Nah, jadi itu adalah mengenai si penguntil atau si orang yang mata-matain si Ayano Koji yang ditemui oleh si Kei Karuizawa gitu. Nah, jadi sebenarnya harusnya setelah grupnya Ayano Koji itu bubaran gitu kan, harusnya si Ayano Koji itu berhasil menemukan ini mata-mata. Nah, terus ini mata-mata itu siapa sih gitu. Nah, mata-mata ini tuh bukan dari kelas C melainkan dari kelas A dan dia itu bernama si Masumi Kamuro. Ya, si Masumi Kamuro ini tuh adalah mata-mata yang ditugaskan oleh si Arisu untuk ngeliatin kegiatannya dari si Ayano Koji karena ya saat ini Ayano Koji jadi bahan pembicaraan lah bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat kelas gitu. Ya, jadi isu mengenai Ryuen yang mencari si dalang dari kelas D atau si X itu udah kayak nyebar banget ke beberapa orang gitu kan, bahkan ke kelas A juga. Yang mana di sini si Arisu tuh udah tahu lah kayaknya kalau si Ayano Koji adalah orang yang dicari si Ryuen gitu. Makanya dia suruh si Nasumi ini tuh untuk mata-matain si Ayano Koji apa aja kegiatannya, apa aja yang dilakukan oleh Ayano Koji. Dan ini menarik banget karena harusnya ini masih berhubungan sama pertemuannya si Ayano Koji sama Arisu di episode 6 akhir, harusnya di awal-awal episode 7. Itu di apa ya, pertemuannya si Ayano Koji sama si Arisu setelah festival olahraga. Harusnya sih ini masih berkaitan sama itu. Tapi karena hal itu di-cut dan ya kita tiba-tiba dapat orang yang dari kelas A yang memata-matai Ayano Koji, jadi agak sedikit bingung gitu. Nah, jadi si Masumi ini tuh orangnya gimana sih? Dia tuh orangnya adalah orang yang suka nguntil gitu kan. Jadi kebiasaannya tuh dia tuh suka memata-matai atau ngikutin orang. Dan nantinya di volume 7,5 atau mungkin di episode ke-13-nya kalau ada, mungkin itu bakalan kita diperlihatin saat si Arisu lagi ngobrol-ngobrol sama si Ayano Koji, dan di situ si Masumi itu datang lah nemuin si Arisu gitu kan. Dan pertemuannya si Masumi sama Arisu itu juga terjadi di volume ke-9 mengenai flashbacknya dari si Masumi. Nah, si Masumi ini tuh kenapa sih nguntilin atau ngikutin Ayano Koji? Jadi ini adalah suruhannya dari si Arisu, karena memang si Masumi ini tuh adalah orang yang sangat percaya dan bisa menjadi orang yang diandalkan oleh Arisu sebagai mata-mata lah gitu kan, sebagai orang yang bisa disuruh-suruh untuk mengumpulkan informasi. Bahkan kalau kalian sadar di season satunya juga yang waktu si Arisu nggak ikut ujian pulau, itu si Masumi itu yang ngasih informasi gitu kan kepada Arisu gitu kan melalui saluran telepon gitu. Dan ya sejauh ini si Masumi itu adalah orang yang bisa diandalkan dan menjadi pelayan setianya si Arisu. Bahkan di awal-awal episode season satunya juga kalau nggak salah tuh diperlihatin waktu si Masumi ini tuh berada di dekat si Arisu gitu. Nah, mungkin kedepannya kita bakalan dijelasin, dan harusnya sih ada ya di kemarin di bagian akhir itu, harusnya setelah grupnya Ayano Koji itu bubaran, si Ayano Koji itu mergokin dia gitu kan. Dan ya menjadi sesuatu yang menarik karena si sini Ayano Koji itu ngasih sebuah ancaman dan juga negosiasi lah. Jadi awalnya si Masumi ini tuh waktu didatangin Ayano Koji tuh kayak pura-pura nggak tahu aja gitu kan, sampai akhirnya Ayano Koji tuh ngancam si Masumi bahwa dia bakalan ngasih tahu si Arisu kalau ternyata anak buahnya itu nggak becus ngikutin orang gitu kan, mudah ketahuan ya. Yang di apa ya, diincar sih lore Ayano Koji, jadi sangat sulit gitu kan, apalagi sekelasnya si Masumi gitu. Nah, jadi Masumi yang merasa merasa tertekan dengan itu, dan dia bakalan ngancem si Ayano Koji bahwa dia bakal ngasih tahu bahwa orang yang dicari si Ryuen itu adalah si Ayano Koji. Nah, jadi di sini Ayano Koji itu lagi malas banget gitu kan, lagi malas banget yang namanya itu buat cari masalah, karena dia pengen hidup tenang. Jadi dia ngasih kesepakatan bahwa dia nggak bakalan bocorin kerjaannya si Masumi yang nggak jelas ini kepada Arisu gitu kan, nggak jelas, nggak becus ini, karena dia mudah ketahuan. Jadi dia bakalan biarin si Masumi ini tuh memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Arisu mengenai tentang dirinya si Ayano Koji gitu kan. Tapi dia minta juga kalau dia nggak boleh bocorin ataupun ngasih tahu atau clue-clue terhadap
pemburuan dari si Ryuen mengenai si X itu gitu kan. Jadi dengan negosiasi yang sangat sederhana seperti itu, Masumi masih tetap bisa melakukan pekerjaannya karena dia kayaknya takut banget nggak dipercaya sama Arisu lagi, takut gagal gitu kan, dianggap gagal sama Arisu, padahal si Arisu pasti tahu lah karena Masumi itu bakalan mudah lah ketahuan sama Ayanokoji karena lawannya itu lore gitu. Nah, kemungkinan nanti si Masumi bakalan nimbul lagi lah di episode 13 kalau benar itu mengadaptasikan volume atau isi volume dari volume ke-7,5-nya, karena di sana kita bakalan diperkenalkan suatu konflik baru, yaitu konflik antara kelas A dan kelas B, dan Ayanokoji bakalan terlibat juga di sana di pembicaranya si Arisu mengenai Ichinose gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu. Jadi apakah ini bakal jadi waifu baru karena apa ya, kebiasaannya aneh gitu kan, nguntil ngikutin orang yang nggak jelas gitu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan Classroom Update kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.